Tim Jatanras Polrestabes Surabaya menggerebek 10 negara asing yang kerap menipu sejumlah pejabat di Cina, negara asal mereka. Para tersangka yang ditangkap adalah ZX 27 tahun, HSY 46 tahun, ZXG 27 tahun, HY 46 tahun, ZHX 27 tahun, HSHY 46 tahun, LZW 27 tahun, FS 23 tahun, CYL 34 tahun yang berasal dari Cina serta HTQ 32 tahun wanita asal Vietnam. AKBP Wimboko Wakapolrestabes Surabaya menyatakan bahwa penangkapan 10 WNA ini berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di perumahan elit kawasan Surabaya. Yang dilakukan di seputaran perumahan di Surabaya, di salah satu klaster perumahan elit di Surabaya. Lalu kami mendalami laporan tersebut sehingga Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan dugaan tindak pidana penipuan online jaringan internasional atau online scamming dengan cara menjual belikan barang-barang secara online namun tidak dikirim. Ada juga dengan modus operandi love scamming dan pemerasan terhadap penjabat negara di negaranya China. Kami mengamankan ada 9 orang China, 1 dari Vietnam. Pengakuan dari para pelaku diperkirakan para pelaku memulai operasi sejak 20 Maret tahun 2023. Para pelaku menggunakan visa wisata dalam kegiatan ini dan ini kami terus berkoordinasi dengan rekan-rekan dari imigrasi untuk nanti kita memberikan kepastian hukum kepada para terduga pelaku. Untuk lebih jelasnya kaitan dengan perjalanan kasus ini mohon dari rekan Satreskrim untuk menjelaskan. Terima kasih. Dalam kesempatan yang sama, AKBP Aris Purwanto, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan 3 metode dalam menjalankan praktik scamming. Salah satunya adalah menjual barang secara online, terutama ponsel dan laptop dari Indonesia di media sosial dengan harga di bawah pasar. Namun, barang elektronik mewah tersebut tidak pernah dikirim oleh pelaku ke Cina. Modus penipuan lainnya adalah memanfaatkan salah satu tersangka perempuan asal Vietnam dengan melakukan love scamming. Pelaku berkenalan dengan korban melalui media sosial dan mengajaknya video call seks. Setelah berhasil memperoleh ID korban, mereka melakukan video call dan memeras korban agar menyerahkan uang jutaan yuan. Modus ketiga, para pelaku sering menipu pejabat di Cina dengan berpura-pura sebagai aparat keamanan setempat. Dengan berbagai skenario, mereka membuat korbannya ketakutan dan kemudian memerasnya dengan meminta sejumlah uang. Jadi saya menambahkan rekan-rekan terkait dengan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, dari informasi masyarakat yang ada bahwa di sana ada rumah yang mencurigakan. Kemudian Satreskrim melakukan penyelidikan sehingga kita melakukan penggerbekan terhadap rumah tersebut, upaya paksa, dan kita temukan ada 10 orang yang diantaranya tadi kami sampaikan 9 warga China dengan inisial ZX, HSY, ZXG, HY, ZHX, HSHY, LZW, FS, CYL, dan seorang warga negara Vietnam inisial HTQ. Jadi 3 modus tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah modus operandi jual beli barang
seperti dengan barang bukti yang kita temukan ini, bahwa para pelaku menghubungi nomor-nomor dengan mengirimkan pesan chat melalui aplikasi TikTok, WeChat, Douyin, dan isi pesan mau beli barang murah atau tidak, disertai dengan foto produk. Setelah terjadi transaksi pembayaran, tetapi barang tidak dikirim. Itu yang modus yang pertama. Kemudian modus yang kedua terkait dengan yang disampaikan tadi, love scamming, bahwa yang terduga perempuan ini tergabung masuk ke dalam grup WeChat yang kemudian menambah teman atau add friend terhadap calon korban yang ada di grup tersebut. Setelah memperoleh ID dari media sosial tadi, kemudian curhat dan di situ melakukan video polsek dengan korban. Setelah itu melakukan pemerasan terhadap para korban. Kemudian modus yang ketiga yaitu terkait dengan pemerasan terhadap para pejabat, bahwa yang bersangkutan mengaku sebagai penegak hukum sehingga dia menakut-nakuti para pejabat, sehingga para pejabat yang ada di Cina tadi ketakutan, kemudian mengirimkan sejumlah uang. Kemudian barang bukti yang diamankan ini sambil yang di sebelah sana. Jadi ada 18 buah handphone, ini milik para pelaku. Kemudian 2 buah laptop, kemudian 1 buah wifi satelit, kemudian 1 rem kertas berupa nomor HP para korban, kemudian 1 buah buku berisi data nomor telepon pejabat, kemudian 4 buah love scamming dan alamat para korban, dan ribuan, yang ada 1000 lebih handphone dengan berbagai merek. Jadi saat ini yang bersangkutan tadi disampaikan bahwa korban sampai saat ini adalah diduga semua warga negara Cina. Jadi sampai saat ini kita memang belum mendapatkan laporan dari korban dari warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu kami koordinasi dengan imigrasi yang saat ini dihadiri oleh Bapak Takanim untuk tindak lanjut sambil tetap kita melakukan penyelidikan terhadap terduga ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Hingga saat ini, polisi belum menerima laporan adanya korban warga negara Indonesia dalam kasus ini. Namun, polisi akan terus mengembangkannya. Hampir seluruh kasus yang ditemukan sampai saat ini menargetkan warga negara Cina dan belum ditemukan laporan korban dari Indonesia. Polrestabes Surabaya juga melibatkan pihak imigrasi Tanjung Perak untuk memproses pelanggaran imigrasi bagi para pelaku. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 18 ponsel pribadi milik para pelaku, 2 unit laptop, wifi satelit, 1 rim kertas berisi nomor ponsel korban atau calon korban, serta 1 buah buku yang berisi nomor ponsel para pejabat di Cina beserta alamat rumah mereka, buku panduan melakukan love scamming, dan lebih dari 1000 ponsel Android berbagai merek.